Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Dina Rosanti dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Oke, untuk video kali ini saya akan menampilkan pemaparan singkat terkait atribut surveillance. Mungkin langsung saja kali ya. Surveillance menurut Karyadi merupakan proses pengumpulan data epidemiologi yang akan digunakan sebagai dasar dari kegiatan-kegiatan dalam bidang penanggulangan penyakit, yaitu dalam perencanaan program pemberantasan penyakit, evaluasi program pemberantasan penyakit, penanggulangan kejadian luar biasa. Sedangkan menurut the Centers for Disease Control adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data kesehatan secara sistematis dan terus-menerus yang diperlukan untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi upaya kesehatan masyarakat, dipadukan dengan diseminasi data secara tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan. Kesimpulannya adalah surveillance kesehatan merupakan proses pengumpulan data, menganalisis, interpretasi, dan diseminasi hasil data kesehatan secara sistematis dan terus-menerus yang membantu mengidentifikasi masalah kesehatan, memantau tren, serta mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Adakah yang sudah mengetahui apa saja isi-isi yang terdapat dalam atribut surveillance? Jika belum, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kesederhanaan atau simplicity, yang dimaksudkan adalah mencakup kesederhanaan dalam hal struktur dan kemudahan pengoperasiannya. Kesederhanaan erat kaitannya dengan ketepatan waktu dan akan mempengaruhi jumlah sumber daya atau sumber dana yang dibutuhkan untuk melakukan sistem tersebut. Yang kedua yaitu fleksibilitas atau flexibility. Suatu sistem surveillance yang fleksibel dapat menyesuaikan diri dengan perubahan informasi yang dibutuhkan atau situasi pelaksanaan tanpa disertai peningkatan yang berarti akan kebutuhan biaya, tenaga, dan waktu. Sistem yang fleksibel dapat menerima perubahan definisi kasus dan variasi-variasi dari sumber pelaporan. Pada umumnya, makin sederhana suatu sistem, maka fleksibel untuk diterapkan pada penyakit atau masalah kesehatan lain, serta komponen yang harus diubah akan lebih sedikit. Yang ketiga, ada aksesibilitas atau acceptability. Akseptabilitas merupakan atribut yang sangat subjektif yang mencakup kemauan pribadi dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem surveillance untuk menyediakan data yang akurat, konsisten, lengkap, dan tepat waktu. Akseptabilitas menggambarkan kemauan seseorang atau organisasi untuk berpartisipasi dalam melaksanakan sistem surveillance. Yang keempat ada sensitivitas atau sensitivity. Sensitivitas dari suatu sistem surveillance dapat dilihat pada dua tingkatan. Pertama, pada tingkatan pengumpulan data, proporsi kasus dari suatu penyakit atau masalah kesehatan yang dideteksi oleh sistem surveillance. Kedua, sistem dapat dinilai akan kemampuannya untuk mendeteksi KLB. Yang kelima ada nilai prediktif positif atau predictive value positive. Nilai prediktif positif NPP adalah proporsi dari populasi yang diidentifikasikan sebagai kasus oleh suatu sistem surveillance dan kenyataannya memang kasus. Penghitungan NPP memerlukan catatan arsip dari intervensi-intervensi yang telah dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari sistem surveillance. Keenam ada kerepresentatifan atau representativeness. Suatu sistem surveillance yang representatif akan menggambarkan secara akurat kejadian dari suatu peristiwa kesehatan dalam periode waktu tertentu dan distribusi peristiwa tersebut dalam masyarakat menurut tempat dan orang. Kerepresentatifan dinilai dengan membandingkan karakteristik dari kejadian-kejadian yang dilaporkan dengan semua kejadian yang ada. Ketujuh ada ketepatan waktu atau timeliness. Ketepatan waktu menggambarkan kecepatan atau kelambatan di antara langkah-langkah dalam suatu sistem surveillance. Ketepatan waktu dalam sistem surveillance harus dinilai dalam arti adanya informasi mengenai upaya penanggulangan atau pencegahan penyakit, baik dalam hal tindakan penanggulangan yang segera dilakukan maupun rencana jangka panjang dari upaya pencegahan. Kedelapan ada quality. Quality mencerminkan kelengkapan dan validitas data yang digunakan untuk surveillance. Salah satu ukuran sederhana adalah persentase nilai yang tidak diketahui atau kosong untuk variabel tertentu dalam data yang digunakan untuk surveillance. Selanjutnya ada stability. Stabilitas sistem surveillance mengacu pada keandalan metode untuk memperoleh dan mengelola data surveillance dan ketersediaan data tersebut. Karakteristik ini biasanya terkait dengan keandalan sistem komputer yang mendukung surveillance, tetapi mungkin juga mencerminkan ketersediaan sumber daya dan personal untuk melakukan surveillance. Dan yang terakhir ada kegunaan.
Kegunaan dalam atribut surveillance kesehatan merujuk pada fungsi dan manfaat yang dapat diperoleh dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi data kesehatan dalam konteks pemantauan dan pengendalian penyakit. Oke teman-teman, itulah tadi sedikit gambaran tentang apa saja dan bagaimana isi-isi dalam atribut surveillance kesehatan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis teman-teman. Nantikan video selanjutnya ya. And see you, bye-bye. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya manis.